Bolehkah tahajud kembali setelah selesai witir? Tahu dari mana ibu? Boleh saja. Ya. Ingat, bisa qiyam lagi, qiyamul lail, bisa tahajud lagi. Jadi persoalan pertama, kita detil dulu bahas katanya. Jangan dibatasi dengan tahajud dulu. Karena nanti ada orang yang tidak tidur dulu, tapi ingin sholat lagi. Mungkin setelah dia tarawih di Masjid Al-Ihsan, kemudian dia witir, pulang ke rumah, dia nggak bisa tidur. Baca nggak bisa tidur, mengerjakan apa-apa nggak bisa tidur, baca sulit tidur, dia ingin sholat lagi. Nah, itu kan bukan tahajud ya. Ingat, qiyamul lail, insyaallah. Ada yang sebaliknya selesai itu, bangun malam, Masya Allah, tidak banyak aktivitas yang dilakukan, baca Quran sudah, zikir sudah, merasa kalau saya nggak beramal rugi, ingin sholat lagi, boleh atau tidak? Baik, boleh yang tadi ibu sebutkan, mesti didukung dengan hadis. Nah, hadisnya ada. Hadisnya ada. Bahkan ini saya sebutkan dua saja. Di At-Tirmidzi nomor hadis 471. Kemudian di Muslim juga ada tadi nomor hadis 738 dari Aisyah tadi. Ya. Di Abu Daud juga ada, bisa kita temukan. Nomor hadis 1367 juga ada. Ya. Di Muslim paling banyak. Baik, poinnya adalah perhatikan. Rasulullah SAW pernah menunaikan salat 11 rakaat. Setelah selesai 11, beliau duduk. Ya. Beliau menduga fajar akan tiba. Karena dulu belum ada jam ya. Belum ada penunjuk waktu yang khusus sifatnya. Diduga fajar akan tiba. Ternyata setelah dicek masih agak lama. Padahal sudah witir. Maka beliau bangkit kembali menunaikan salat 2 rakaat. Setelah selesai 2 rakaat itulah kemudian, ya, lalu beliau duduk, baru fajar datang. Bilal mengumandangkan adzan. Ya, tanpa ditutup kembali dengan witir. Nah, kata para ulama hadis, ini menunjukkan poin kepada kita bahwa orang yang sudah menunaikan salat tarawihnya, kemudian ditutup dengan witir, ada keadaan tertentu dia ingin menambah salatnya lagi, baik itu qiyamul lail seperti tadi ataupun tahajud diseling dengan tidur, itu ada kebolehannya berdasarkan hadis tadi. Ya. Tapi yang dimaksudkan lewat hadis ini, kenapa Nabi tidak mencontohkan? Perhatikan, ini pun sifat yang kedua. Bisa saja Nabi mencontohkan kan? Beliau tarawih tutup dengan witir, ya, kemudian menyengaja bangun, dilakukan tiap malam. Kenapa tidak mencontohkan itu? Perhatikan, ini menjadi pertanda kepada kita bahwa amalan yang dilakukan ini bukan hal yang sangat diutamakan atau ditekankan. Ya. Pertama, karena tarawih itu sebetulnya latihan qiyamul lail dan tahajud yang diawalkan. Ya. Yang kedua, supaya tidak menambah beban. Kalau Nabi contohkan, kapan kita istirahatnya? Kapan kita sahurnya? Kapan siap-siap untuk besoknya? Karena itu ulama menyimpulkan keadaan ini kondisional saja. Kalau ada orang bangun malam harinya, tiba-tiba sulit melakukan kegiatan, maka silahkan boleh dia sholat. Tapi kalau menyengaja untuk melakukannya, memang tidak ada larangan, tapi khawatir memberatkan. Jadi kalaupun mau direncanakan, dilihat waktunya yang dipandang tidak memberatkan kita untuk melakukan amalan itu. Nabi tidak suka kalau banyak-banyak beramal, capek tidak dilakukan lagi. Ya. Kata Rasulullah, sedikit istiqamah itu lebih bagus dibandingkan banyak tapi berhenti. Ya. Jelas sampai sini? Dan masalah terakhir, setelah kita sholat lagi, tadi witir, sholat lagi. Witir lagi tidak? Nah, kita lihat dulu hadisnya. Baik. Dalam hadis tadi, Nabi kan menunaikan langsung ya. Setelah witir, bangun lagi 2 rakaat, ya kan? Kemudian tidak witir lagi. Dan didukung oleh hadis riwayat Abu Daud nomor hadis 1439. Perhatikan. Abu Daud nomor hadis 1439. Ya. Dan ini persoalan. Disebutkan dalam hadis itu, la witrani fi lailah. Tidak ada 2 witir dalam satu malam. Tidak ada 2 witir dalam satu malam. Nah, pendapat ulama yang pertama menyampaikan bahwa karena ada hadis ini dan praktek yang dilakukan oleh Nabi, maka disimpulkan kalau ingin nambah lagi malamnya tidak perlu witir lagi. Ya, tidak perlu witir lagi. Misal di Al-Ihsan sudah sholat witir dengan imam karena dapat pahala semalam suntuk. Sayang kalau ditinggalkan kan? Kita sholat witir dengan imam, kemudian kita pulang sholat malamnya lagi, misal itu boleh kita tidak witir lagi. Ya. Ada pendapat yang kedua, ini pun pendapat yang bagus. Ini menunggangi hadis riwayat Muslim dari Ibnu Umar yang tadi nomor hadis 749, ya. Salatul laili matna, fa idza khasya ahadakumul fajr falyutir rak'atan wahidah. Falyutir, maka witirlah 1 rakaat. Kata Nabi, salat malam itu bagaimanapun sifatnya tunaikan 2 minimal.
Kalau khawatir datang fajar, maka segera witir 1 rakaat. Ya. Di hadis lain ada yang menyampaikan, ij'alu akhir salatikum bil laili witran. Jadikan salat kalian yang di akhir malam itu penutupnya adalah witir. Penutupnya adalah witir. Bagaimana ini ada 2 hadis? Seperti bertabrakan. Yang satu bilang nggak witir, tidak ada witir, 2 witir di 1 malam. Yang satu meminta kita witir kalau salat malam. Nah, maka kaidahnya dalam ilmu hadis itu disebut dengan al-jam'u wat taufiq. Al-jam'u itu mengumpulkan hadis-hadis tersebut, diteliti. Wat taufiq, lalu dilihat ini arahnya kemana, kesimpulan hukumnya. Jadi kalau Anda misalnya melihat satu hadis ya, untuk satu peristiwa, maka itu maknanya satu. Tapi kalau dalam satu peristiwa ada banyak hadis, jangan coba-coba menyimpulkan hukum dengan satu hadis saja. Baca Bismillahirrahmanirrahim, itu ada 70 hadis itu. Baik yang disirkan, dijaharkan, tidak dibaca sama sekali. Rakaat pertama dibaca, selanjutnya tidak. Itu ada 70 hadis. Jadi kalau Anda baca satu hadis saja, itu bisa salah menyimpulkannya. 70 semua kumpulkan, lalu dilihat ini kemana arahnya. Gambaran hukumnya seperti apa. Nah, ketika dikumpulkan oleh para ulama, maka lahir kesimpulan yang tawassut, yang pertengahan. Perhatikan. Hadis-hadis yang berbicara tentang tidak witir lagi, ternyata yang pertama, itu Nabi menerangkan tentang sholat yang nyambung, yang qiyamul lail. Misal, tadi kan hadisnya Nabi sholat 11 rakaat, fajar belum datang kan? Lalu sholat lagi kan? Dan Nabi tidak tidur dulu, langsung. Ya. Ini maksudnya Anda pulang dari sini, tidak bisa tidur, ingin sholat lagi dalam kondisi yang pertama. Maka yang seperti itu hadisnya la witrani fil lailah, tidak ada 2 witir, tidak perlu witir lagi, tidak usah witir. Tapi kalau diselang dengan tidur dulu, kemudian kita tidur misalnya, malamnya bangun ingin menunaikan sholat, maka berlaku hadis yang kedua kalau ingin diamalkan. Silahkan boleh tutup dengan witir kembali, karena sudah diselang dengan tidur. Dua-duanya tidak ada persoalan. Mau pilih witir lagi silahkan, mau tidak juga tidak ada masalah. Jelas sampai sini? Yang pasti kalau sudah selesai kita sholat dengan imam, malam ingin bangun lagi, dalilnya membolehkan. Boleh ingin bangun lagi. Jelas ya? Baik. Bila kita telah melaksanakan sholat tarawih 11 rakaat yang sudah termasuk witir di masjid, apakah boleh menambah dengan tahajud lagi di rumah pada malam harinya? Ini khilaf di antara ulama. Pendapat pertama mengatakan tidak ada lagi tahajud setelah tarawih, karena tarawih sebenarnya adalah qiyam Ramadan, sama dengan tahajud, cuma dimajukan agar minimal umat Islam ini pernah tahajud setahun sekali, yang tidak pernah tahajud dimajukan dan dimudahkan untuk mereka, gitu kan. Ini pendapat yang mengatakan karena beranjak daripada hadis Bukhari bahwasanya Aisyah berkata Nabi SAW tidak pernah menambah lebih dari 11 rakaat. Riwayat lain mengatakan 13 rakaat karena witirnya 5 di Ramadan dan di luar Ramadan. Pendapat kedua mengatakan masih boleh lebih daripada itu. Beranjak juga dari hadis Bukhari yang lain, sholat malam 2 rakaat. Artinya tidak ada batasnya di situ. Makanya Umar bin Khattab sampai mengerjakan menambah sampai 23 rakaat. Tapi ulama hadis mengatakan paling tidak seseorang kalau mau melaksanakan sholat tarawih ataupun sholat malamnya, maka dianjurkan agar tidak melebihi Umar bin Khattab 23 rakaat, karena beliau termasuk khulafaur rasyidin. Dan Umar radhiyallahu anhu sangat tahu bahwasanya tidak boleh melakukan perbuatan bid'ah. Jadi itu bukan bid'ah sebenarnya, gitu kan? Karena beliau malah mengetahui ada hadis Bukhari yang lain yang berbunyi tadi sholat malam 2 rakaat dan tidak ada batasnya. Terlebih lagi waktu Aisyah radhiyallahu anha mengatakan Nabi SAW, setahu saya kata Aisyah, di Ramadan dan di luar Ramadan tidak pernah mengerjakan lebih dari 11 atau 13 rakaat. Ini bukan mustahil kata ulama-ulama yang berpegang pada pendapat kedua. Ini pendapat Aisyah radhiyallahu anha yang beliau tahu pada saat Nabi sedang di rumahnya. Tapi Nabi SAW poligami, ada istri yang lain. Mungkin di rumah lain beliau kerjakan lebih, Allahu a'lam, atau lagi di masjid mengerjakan lebih, gitu kan? Karena ada beberapa riwayat yang menjelaskan bahwasanya Nabi SAW pernah juga mengerjakan sholat malamnya di masjid yang diikuti oleh Abdullah ibn Abbas, gitu kan? Dan beberapa riwayat Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhum ajma'in. Yang penting tidak boleh ada witir 2 kali ya. Itu yang penting. Kalau tahajud masih khilaf. Kata Nabi SAW, la witraini fi lailah. Enggak boleh 2 witir dalam satu malam. Jadi kalau sudah witir di tarawih, kalau mau tahajud lagi enggak usah witir. Itu intinya.